Chef Raja 4. Saya menyesal memilih Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Saya amat sangat kecewa dengan Prabowo Subianto. Papua itu bukan tanah kosong. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Raja Ampat. Hati gue tersayat, teriris waktu mendengar kabar tentang pertambangan nikel di Raja Ampat. Banyak banget yang minta gue untuk meresponi tentang Raja Ampat. Pertama-tama gue udah research dulu tentang awal mula asal-muasalnya kenapa bisa ada pertambangan nikel di Raja Ampat, siapa yang meresmikan, siapa yang menandatangani, dan lain sebagainya. Jadi gue harap kalian akan nonton video ini sampai habis. Jadi gue bukan ngomong sembarangan, tapi gue ngomong berdasarkan data yang sudah gue pelajari. Buat kalian netizen yang nyalahin Bapak Prabowo Subianto, menurut gue kalian harus baca berita, harus research, harus cari tahu lebih lanjut lagi. Kebijakan ini bukan di era Prabowo Subianto. PT GAK ini adalah anak dari PT Antam. Kebijakan PT GAK Nikel itu sudah ada dari zaman Presiden Soeharto. Sekarang Bapak Prabowo Subianto itu hanya mewarisi saja. Kalian tahu gak sih kalau tambang itu tuh udah dari tahun 2017 gitu loh. Itu jauh banget dari sebelum Prabowo Subianto itu menjabat jadi presiden. Balik lagi, kalian tuh jangan apa-apa salahkan presiden, apa-apa salahkan Prabowo Subianto. Jangan cari tahu dulu beritanya, searching dulu. Jangan mudah kemakan sama hoax-hoax yang AI itu. Kayak gambar-gambar Raja Ampat yang tiba-tiba jadi kayak padang gurun, yang tiba-tiba jadi coklat. Itu AI. Itu udah ada dari zaman Bapak Presiden Soeharto gitu loh. Terus baru disahkan sama Pak Jokowi tahun 2017. Jadi kita tuh harus cari tahu dulu kenapa sampai sekarang itu juga baru diberhentikan sementara, dan kenapa harus diberhentikan sementara, bukan diberhentikan total. Itu tuh harus cari tahu gitu. Pemerintah yang sekarang itu nggak bisa asal memberhentikan, karena proses ini sudah ditandatangani 2017 oleh pemerintah yang lalu. Kalau asal-asalan diberhentikan, ya bisa dituntut lah sama perusahaannya. Kalau sudah disahkan, kalau sudah ditandatangani, itu berarti menjadi legal, bukan ilegal lagi. Kalau memang mau disalahkan, coba cari tahu dulu dan salahkan aja pemerintahan-pemerintahan yang sebelumnya. Kenapa dikasih izin? Bukan lu pada tiba-tiba nyalain Prabowo Subianto, nggak begitu konsepnya. Cari tahu di Google, hari gini ada GPT, ada Meta AI, ada Gemini, dan segala macamnya. Cari tahu dulu, jangan terkecoh sama berita-berita yang beredar, jangan FOMO. Tambang nikel itu ada di Pulau GAK, dan itu bukan destinasi wisata. Tapi itu adalah wilayah yang sudah mendapatkan izin tambang sejak 1998, dan sudah resmi mendapatkan IUP di 2017. GAK dan Piai Nemo itu berjarak 40 km sayang-sayangku. Dan Piai Nemo itu tidak mengandung nikel. Jadi secara geologi pun Piai Nemo itu tidak akan bisa ditambang dan tidak mungkin ditambang. Kalau kalian pada mau FOMO hashtag Save Raja Ampat, oke, lindungi Raja Ampat dengan fakta, bukan dengan hoax. Kenapa diberhentikan sementara? Karena pemerintah itu juga memang harus evaluasi. Pemerintah itu harus datang dulu ke sana, cek dulu tempatnya, dampaknya gimana untuk rakyat di sana, dampaknya gimana untuk ekosistem dan segala macamnya. Ya benar kalau dibilang diberhentikan sementara untuk evaluasi. Dampaknya buat lingkungan di sana apa, dampaknya untuk satwa-satwa di sana dampaknya apa, ya itulah namanya proses evaluasi. Terus kenapa nggak diberhentikan total? Woi, gue kasih tahu ya, pemerintah itu tidak bisa memberhentikan secara mendadak. Karena pertambangan itu sudah mendapatkan izin secara sah. Kalau misalkan pemerintah sekarang menghentikan secara mendadak, yang ada pemerintah lagi yang salah. Nanti pemerintah kena wan prestasi di pengadilan. Nanti kalau pemerintah yang sekarang udah kena wan prestasi dari pengadilan, negara lagi yang rugi. Nanti kalau pemerintah yang sekarang udah evaluasi ke sana, udah ngeliat dampaknya, udah memang menyadari dampaknya, wah dampaknya nggak bagus nih, dampaknya negatif nih buat ekosistem, satwa-satwa, untuk masyarakat lokal dan segala macamnya. Baru pemerintah yang sekarang punya alasan yang kuat untuk memberhentikan atau bahkan mencabut izin usahanya. Baru bisa memberhentikan tambang itu secara total. Kalau sekarang langsung diberhentikan mendadak, langsung dicabut izinnya dan segala macamnya, itu bisa menimbulkan kerugian tertentu untuk pihak tertentu gitu loh. Bisa-bisa ini negara, pemerintah ya, dituntut balik sama perusahaannya, karena si perusahaan ini sudah punya izin yang sah, sudah punya tanda tangan, sudah punya legalitas yang sah di atas dasar landasan hukum. Lagi pula ya, pemerintah itu tidak sebodoh yang kalian pikirkan netizen. Gak mungkin destinasi wisata itu tempat pencarian uang, itu tempat menambah devisa negara, tempat buat menambah defisit negara, tempat untuk apa dan segala macam. Pokoknya destinasi wisata lah. Tidak mungkin dihancurkan, itu destinasi wisata alam gitu loh. Gak mungkin dihancurkan sama pemerintah. Pemerintah itu juga tidak sebodoh itu. Kalian ini juga netizen yang bikin tagar, yang bikin hashtag Save Raja Ampat. Begitu dihentikan sama Gerindra, walaupun dihentikan sementara untuk evaluasi, Gerindra, Bapak Prabowo dan pemerintahan kita dicurigai sama kalian. Kalian ini gimana sih maunya? Gak semuanya itu dianggap drama politik, nggak begitu konsepnya, makanya pelajari dulu. Kalian ini pada nyalain Prabowo Subianto, padahal ini udah disahkan dari 2017, bahkan dari zaman Soeharto. Salahkan aja lah pemerintah-pemerintah yang sebelumnya itu, kenapa salahin Pak Prabowo? Sekali lagi ya, kalau mau menyelamatkan Raja Ampat, selamatkanlah dengan fakta, bukan dengan hoax. Save Raja Ampat dengan fakta, bukan dengan hoax.